Alright, ini penting sekali untuk kalian yang mau kejar 100 kali lipat dari altcoins. Ini alt season sudah jalan ya. Dan kebetulan ini tanggal 27 Oktober dan tanggal 23 Oktober saya menemukan apa itu yang kemungkinan besar akan jadi altcoin atau kategori altcoin yang akan lari paling kenceng di antara yang lain. Kalau kamu ingat ke siklus yang 2021 yang last cycle ya crypto, right? Top performanya siapa saja? Ya salah satunya memes kayak Shiba Inu. Tapi juga ada yang namanya GameFi. Kamu masih ingat gak itu? Ini koin seperti Mana, yaitu Decentraland, sama Sandbox. Dua-duanya naik dari nilai kecil sekali, naik 200 kali lipat, 300 kali lipat. Aku gak ingat persis berapa, tapi kenaikannya itu bombastis sekali. Dan untuk alt season kali ini, kemungkinan besar kita komunitas VIP sudah di-sharing duluan ya, udah menemukan apa itu segmen atau naratif yang top performer. Oke? Nah, omong gitu, sebelum kita tunjukin datanya dan menunjukkan namanya, apa itu kategorinya, perlu kalian menyadari dulu resiko dulu. Karena, of course, disclaimer, ini bukan nasihat keuangan, bukan nasihat investasi, tapi ini benar-benar something yang kamu harus benar-benar hati-hati. Kalau kamu jatuh cinta dengan altcoin yang salah, justru bisa rungkat. Kalau kamu pegang altcoin kamu terlalu lama, juga bisa rungkat. Bisa habis 99% dari nilai koin tersebut dan gak balik-balik lagi. Ini kategori koin yang beda dari Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, sejenis itu. Yang mana kalau kamu lihat ke Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Solana, mereka empat-empatnya ada history, tiap 4 tahun break new all-time high dan kenaikannya lebih tinggi atau setara dengan punyanya Bitcoin. Kalau Bitcoin naiknya 20 kali lipat, si 3 koin yang lain naiknya bisa 2 kali lipatnya Bitcoin, 3 kali lipatnya Bitcoin dan sejenisnya. Pas lagi roket naik. Tapi altcoins lain, no. Kalau kamu ingat siklus yang kemarin, ada koin yang bernama Terra Luna atau simbolnya Luna. Oke? Masih ingat gak koin itu? Dia itu ada saatnya trading di harga $120 per 1 Luna. Terus hanya dalam waktu cuma 1 hari loh, lihat. Nah, bisa kelihatan nggak merah tajam banget. Ya udahlah, bukan 1 hari, seminggu lah, right? Bener-bener turun ke 0,00001, recover. Tapi sejak recovery ke $1, 30 sen, nggak pernah naik-naik lagi. Dead, mati. Dan ini umum. Ini bukan salah satu contoh pengecualian, tapi cerita umum. Mayoritas altcoin akan jebol, nggak balik lagi. So, bener-bener harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Hati-hati pilih altcoin yang mana? Hati-hati juga pegangnya berapa lama. Nah, video ini akan menunjukkan something yang baru karena kita baru tahu soal kategori ini tanggal 23 Oktober dan kategori baru ini baru munculnya sekitar seminggu sebelumnya lagi, so sekitar pertengahan Oktober, 15-an Oktober lah. Member-member di komunitas VIP, karena kita sharingnya persis banget tanggal 23-24 Oktober, right? Mereka masuknya itu pas sebelum dia roket 5 kali lipat dalam waktu cuma sehari 2 hari. So, very promising narrative. Tapi sebelum aku bocorin yang itu, actually ada satu kategori lain yang ini udah dari dulu ada naratifnya dan sampai sekarang pun masih top performer, yaitu naratif mana? Naratif memes. Kalau kamu cek ke daftar konten yang sudah kita publish di channel MyStack, ada satu yang judulnya something like altcoin siap terbang. Itu kita tayang di tanggal 21 September 2024, sedangkan rekaman konten itu bisa, I don't know when, sekitar 17-14 September ya. So, kita udah dari awal banget alt season mulai, udah cuanin yang namanya memes narrative, oke? Banyak koin-koin di dalamnya, tapi nggak sembarangan memes, nggak semua memes naik. Bisa jadi kamu masuk ke I don't know, like Chad coin atau something like that, yang sebentar naik, sebentar jebol, right? So itu yang namanya rug pull. Kamu nggak mau yang kayak gitu. Maunya yang memang kuat dan memang pantas, bukan naik cuma 2-3 kali lipat kayak Bitcoin, Ethereum, naiknya itu bisa 50 kali lipat, 100 kali lipat dari harga kita belinya, oke? Nah ini udah sejak posting itu udah 2-3 kali lipat, but that's okay. So, si meme kategori ini, kenapa dia top performer untuk siklus ini dan siklus-siklus sebelumnya? Karena pada dasarnya, kenaikan harga kripto itu bukan berdasarkan kriteria yang sama kayak dunia saham. Kalau dunia saham kan melihat hal-hal kayak price to earnings ratio, interest on debts, debts to liabilities to asset ratio, dan sejenisnya ya. EBITDA sebagai contoh. So, banyak kriteria yang dipakai untuk menilai apa itu nilainya satu buah perusahaan atau satu buah saham tertentu, right? Dunia kripto
Itu beda jauh. Apalagi kalau kita omong kategori memes. Untuk kategori memes, yang paling penting di antara semuanya, and sebenarnya bukan cuma memes, any coin really, semua crypto, right? Paling penting di antara semuanya, attention, perhatian. Mana itu yang dapat perhatian paling banyak, itulah kategori yang dapat duit paling banyak. Dan untuk dunia crypto, memes itu nomor satu. Paling gampang tarik perhatian. Tapi, dari dulu sampai sekarang, memes ada satu problem. Problemnya itu apa? Orang-orang yang pola pikirannya adalah, aku gak mau ikutan tren, gak mau cuma beli karena rame, maunya ada utility, ada teknologi, ada sesuatu yang penting yang backing si coin itu. Right? Gak ada yang mau ke meme, right? Mereka lebih pilih ke utility coin atau sejenis itu, right? So, untuk sejak adanya altcoins 2013, 15 dan sejenisnya, sejak adanya Dogecoin lah, right? Ada segmen market investor yang gak pernah mau masuk ke meme. Nah, tapi itu berubah sekarang. Sejak 23 Oktober kita umumkan ke VIP, komunitas kita, dan sejak 15-an Oktober saat dia muncul di market for the first time in history. Apa ini segmennya? Ini yang kita sebut, ini istilah saya pribadi ya, mungkin di kemudian hari akan berubah namanya. Saya sebutnya sentient memes. Oke, itu memang nama pilihan saya karena ini saking barunya belum ada namanya. Tapi apa itu sentient memes? Sekarang ada kategori memes baru. Kategori yang mana AI sejenisnya ChatGPT yang bisa bicara sendiri, yang bisa mikir sendiri, ibarat kata sentient, bisa mikir kayak manusia. Dia bisa interaksi melalui Twitter ke komunitasnya, bikin rencana, oke, aku mau tokennya segini banyak supply, namanya apa, tokenomicsnya seperti apa, dia bisa tentuin itu semua, bisa launching coin tersebut, release ke publik, right? Terus ketika sudah launch, bisa promosi terus coin tersebut, either 100% pakai AI atau enggak asisten dari manusia hanya untuk typing di Twitter apa yang muncul dari chatbot tersebut. Itu yang kita sebut sentient meme. So ini benar-benar pertama kalinya AI yang ciptakan coin sendiri dan launching sendiri dan release sendiri untuk menciptakan coin meme. Nah, ada beberapa coin yang masuk kategori ini. Sejak aku kasih tahu ke komunitas VIP apa itu sentient memes yang kita beli, udah berapa ribuan yang udah muncul. Segitu cepat perkembangannya. Kitanya yang beli, kita cuma beli 3, hanya 3 nama. Dan 3-tiganya top performer semua, every single one. Bahkan sehari 120% kali beberapa hari berturut-turut. Itu udah terjadi, right? So, members kita kesenangan semua. 5x, 4x, hanya hitungan 2-3 hari. Dan ini masih jauh banget dari puncak, jauh sekali. Ini baru kita mulai, right? Tapi masalahnya di sini, kalau kalian research sendiri bahayanya, dan ini memang bahaya, kamunya malah masuk ke koin gak jelas yang berjudul si sentient meme atau sejenisnya, tapi malah rungkat, bangkrut, rug pull, bla bla bla. Paham ya? Segitu banyaknya nama meme yang masuk kategori ini dan segitu cepatnya juga, ini bakal antisipasi akan cepat sekali muncul 100.000 nama, tapi yang menang cuma 2-3 nama. That's it. Itu sifatnya altcoins. Kamu harus sadarin bahwa you kalau ke coin market cap, right? Terus cek, sekarang ini udah 2,4 juta koin. 2022, pertama kali aku launching Mindstack, pertama kali aku ngomong secara publik soal coins dan altcoins. Ini ada di rekaman webinar somewhere, mungkin udah hilang rekamannya, tapi ada di somewhere rekaman. 2022 Februari, cuma ada di coinmarketcap.com, kriptonya cuma 21.000 nama sekian, 20 ribuan lah, right? Dan hanya dalam waktu 2,5 tahun, ini sekarang Oktober kan, 2,5 tahun, udah nambah 2,4 juta sekian koin. Gila kan? Dan coba tebak, berapa altcoins yang naiknya bombastis? Naiknya 100 kali lipat, 200 kali lipat, 500 kali lipat. Gak akan banyak. Itu yang mayoritas orang gak paham. Gak paham karena ini first cycle kalian, gak pernah melalui siklus sebelumnya kan? Distribusi profit dari altcoins gak rata. Bitcoin naiknya cuma ya biasa-biasa aja. Bitcoin dari harga sekarang 67 ribu sekian, right? Kita udah secara formal udah kasih prediksi kita itu antisipasi puncaknya berapa, right? Tapi clue-nya yang bukan di dalam VIP kan kita spesifik. Di publik kita udah kasih clue. Setidaknya $100.000 by March 2025 dan itu bukan full puncak, right? Nah, Bitcoin naiknya itu ya gitu aja, 67.000 ke angka 6 digit lah, tapi 6 digitnya itu yang kayak 100-200 ribuan lah, somewhere there, okay? So naiknya ya gini-gini aja, kadang-kadang koreksi, kadang-kadang naik, so pelan. Banding dunia saham masih cepat kenaikannya, tapi banding dunia kripto is very pelan. Nah,
para retail market. So orang-orang kalian yang nggak tahu research, nggak tahu data, nggak tahu cara untuk tahu koin mana yang beneran naik super bombastis. You lihat aja ke komunitas VIP, right? Segitu banyak orang yang udah cuan sekarang dan bilang memang aku beda gitu loh. But kalau kamu nggak ada ilmu khusus untuk bisa tahu yang mana koin itu yang akan naik, right? Kemungkinan besar kamu akan salah pilih altcoins. Ini aku ngomong jujur seapa adanya. Udah ada 2,4 juta nama yang naik 200, 300, 400, 500 kali lipat. Hitung tangan lah, paham ya? Pembagian profitnya tidak rata. Oke? Goal Anda nggak harus seluruh portfolio Anda dapat si koin unicorn yang larinya luar biasa kencang, right? Tapi perlu mayoritas portfolio kamu naik lebih tinggi daripada kenaikannya Bitcoin. Itu goalnya. Kalau Bitcoin cuma ada sisa, katakanlah 3 kali lipat lah, right? 2 atau 3 kali lipat ke puncak. Kamu mau kenaikan yang bukan 2-3 kali lipat, tapi sekalian 20 kali lipat. 10 kali lipat lah, udah oke lah. Paham ya? Kecuali kamu bisa seperti kita, beli koin sentient memes yang sudah kita duluan share ke komunitas. Sekarang aja udah naik 5 kali lipat dan itu baru cuma 1 hari. 1-2 hari lebih tepatnya. Right? Ke puncak dari harga beli saya 200-300 kali lipat. Easy. This is a very big narrative. Kalian kemungkinan besar nggak sadar berapa pentingnya. Karena ini pertama kalinya dia kawinin 2 segmen yang totally berbeda jadi satu. Yang dulu nggak mau utik memes karena nggak ada fundamental tanda kutip. Sekarang mau karena ini ada teknologi yang bikin. AI made the meme. AI yang ciptakan ini. So dengan beli koin ini, kamu itu sebenarnya backing both memes dan AI barengan. Dan AI dan memes adalah 2 naratif yang top performers di siklus kali ini. 2025 puncak, right? Ini masih 2024. Right? Siklus kali ini top 2 narratives AI dan memes. That's my formal prediction. Memes lebih tinggi daripada AI. Dan dengan kamu masuk ke sentient memes, justru kamu kawinin dua-duanya. Otomatis is number 1. Of course is number 1. Buat aku obvious banget. Dan para membersnya VIP karena sudah ikuti saya segitu lama ya, udah tahu akurasinya saya seberapa tinggi. Makanya waktu itu kan awal-awal saya umumin soal si sentient memes ini, nanti screenshotnya dilampirkan sama editor, right? Aku itu cuma masukin $1,000 masing-masing 3 nama. Right, so total $3,000. Dan itu cuma karena I have a rule, aku ada aturan. Kalau dia gak muncul di centralized exchange, gak muncul di bursa umum, ya, bursa sentral, munculnya cuma di bursa decentralized, maka aku maksimal cuma $1,000, notional value gitu loh. Which is buat aku uang kecil, right, really small. Begitu dia, aku tahu, oh ini listing di SEX, langsung boom 6% masuk, bang, 1 hari. Dan itu kebetulan midnight lagi. Tengah malam. Pokoknya harus masuk early karena aku tahu, wow, ini super brand new, baru banget. Tapi ceritanya, naratifnya, teknologinya, segalanya, semuanya mengarah ke satu arah doang. This is the top performing narrative. Formal prediction Oktober 2024. Lihat aja harganya berapa di Maret 2025. Kalau kamu mau research sendiri, coba sendiri silahkan. Tapi aku kasih tahu sekarang, ini dunia yang ada resiko. You salah pilih, kemungkinan besar rungkat. You gak tahu kapan exit, kemungkinan besar kayak Luna. Malah pegang pas di atas, terus balik lagi ke nol. Udah hasilkan 100 kali lipat, malah hilang 99%. Itu bisa jadi. Right? You kalau misalkan udah cuan dari 1 koin, udah rasa enak malah masuk ke 100 koin lain. Pikiran kamu, oh aku bisa dapat 100 koin lain yang persis kayak yang udah cuan. Alah, right? Better kamu masuk dalam komunitas yang searah semua. Yang terbukti akurat, konsisten. Bahkan aku sendiri dapat manfaat dari komunitasnya. Aku kasih contoh. Waktu kita masuk ke salah satu koin dari 3 koin sentient meme ini, salah satunya aku cuma masukin $1,000 dan gak naikin persentasenya, right? Kenapa? Karena aku kira nggak muncul di SEX, di Central Exchange. Ternyata salah satu member kita kasih tahu koinnya itu muncul di exchange anu, aku nggak perlu kasih tahu namanya ya. Tapi dia muncul di exchange Central Exchange tertentu. Terus aku cek, loh, CoinMarketCap gak ada infonya, CoinGecko gak ada infonya. Tapi ketika aku cek, iya bener muncul. Dan karena dia udah muncul di exchange yang besar, langsung aku hantam, duit besar masuk. Ya buat saya 1%, tapi untuk normal people 1% itu gede. 1%-nya saya. But poinnya itu, I langsung hantam masuk, midnight juga. Tengah malam udah tidur, teler matanya, tetap harus beli. Ternyata benar, 5x, boom, thank you, terima kasih. Itulah kekuatannya punya komunitas yang kuat, yang searah, yang saling support.
yang sekarang udah evolusi, bukan cuma saya yang kasih tahu, tapi komunitasnya saling bantu semua. Yang sekarang 1.250 orang, right? Dan you harus sadar, mereka itu bisa keluar kapanpun, karena kita itu satu-satunya komunitas yang bisa ikut bulanan aja, nggak perlu langsung bayar 1 tahun, right? Tapi kenapa sampai sekarang jumlah orang yang keluar setelah join itu kecil sekali? Karena kita akurat, karena kita memang support, karena semua member kita rata-rata cuan. That's the truth. Anyways, ini bukan promosi-promosi ya. That's your opportunity. Udah aku bocorin kategorinya apa. Tinggal kamu sendiri memutuskan mau jalan sendiri atau mau ke jalur yang lebih gampang. Tinggal nyontek aja apa itu yang kita lagi lakukan. Untuk cuan, udah bukan lagi 2-3 kali lipat, ratusan kali lipat. Welcome to Old Season. Bull Run sudah datang, Up Only sudah datang, and welcome ke Club 100X. See you guys di dalam komunitas VIP. Bye.